Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Otricha Mardatillah, NPM 2018-31006. Baiklah, saya akan membahas Nutrition Care Process atau NCP pada pasien diet penyakit kantung empedu. Ini ada contoh kasus yang dimana ada seorang ibu yang bernama India berumur 65 tahun, diketahui pernah menderita penyakit abses hati kurang lebih 4 tahun yang lalu. Selama 4 tahun terakhir, pola makan biasa saja, tetapi merasakan berat badan yang bertambah. Kemudian ibu ini senang mengkonsumsi makanan tinggi lemak seperti gudeg, opor, gulai kambing, dan goreng-gorengan. Asupan sayuran setiap hari dan buah 2 kali sehari, terutama pisang dan pepaya. Sejak 1 minggu yang lalu mengalami panas dengan suhu 38 derajat Celcius, sudah diberi obat penurun panas. Setelah makan pepaya yang diberi jeruk nipis, timbul nyeri di sekitar lambung. Mengalami mual dan muntah, ternyata sudah 3 hari, warna kencing seperti teh. Ada jaundice. Setelah dibawa ke IGD, segera diketahui bahwa ibu ini mengalami peradangan di kantung empedu. Kemudian pemeriksaan klinisnya dengan tinggi badan 156, berat badan 65, tensi 140/90, suhu 37,8 derajat Celcius, jaundice. Pemeriksaan lab darah, hemoglobin 11,5, SGOT 150, SGPT 200, bilirubin total 3,5 dengan normal 0,3 sampai 1 mg per desiliter. Kemudian untuk lipase 800 mg per desiliter dengan normal 450 sampai 850 mg per desiliter. Dengan riwayat gizi, energi 2000 kilokalori, protein 60 gram, lemak 62 gram, dan karbohidrat 300 gram. Identitas pasien dengan nama Nyonya I, jenis kelamin perempuan, dengan screening gizi yang dimana perubahan berat badan, kemudian mual dan muntah. Nyonya I menderita penyakit radang empedu dengan gejala warna kencing seperti teh, mual muntah, kemudian nyeri di sekitar lambung, dan ada jaundice. Selanjutnya asesmen atau pengkajian gizi. Ada data antropometri yang terdiri dari berat badan, tinggi badan, IMT, dan berat badan ideal. Berat badannya yaitu 65, tinggi badan 156, IMT 26,71, itu termasuk ke dalam kategori obesitas. Kemudian berat badan ideal 50,4. Dan data biokimia, HB Nyonya I 11,5, yang dimana normalnya 11,18. Jadi masih ke dalam kategori normal. Kemudian SGOT Nyonya I yaitu 150, normalnya 3 sampai 45. Jadi termasuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian SGPT 200 yang normalnya 0 sampai 35. Jadi termasuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian bilirubin Nyonya I 3,5 dengan normalnya 0,3 sampai 1, termasuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian untuk lipase 800 dengan normal 480 sampai 850, termasuk ke dalam kategori normal. Jadi status Nyonya ini adalah obes dengan IMT 26,71, yang dimana menurut WHO IMT normal itu 18,5. Kemudian pasien ini memiliki HB dan lipase normal, sedangkan SGOT dan SGPT-nya tinggi. Kita lanjut lagi pada fisik dan klinis. Pemeriksaan fisiknya, keadaan umumnya itu lemah dan mengalami jaundice. Pemeriksaan klinisnya tekanan darah 140/90, sedangkan normalnya 120/80, berarti termasuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian suhu Nyonya I 37,8 derajat Celcius, yang dimana normalnya 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Jadi suhunya termasuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian untuk riwayat gizi, hasil recall, asupan makan sebelum MRS
Kemudian kebiasaan makannya suka mengkonsumsi makanan tinggi lemak seperti gudeg, opor, gulai kambing, dan goreng-gorengan. Asupan sayuran setiap hari, buah 2 kali sehari, terutama pisang dan pepaya. Jadi Nyonya ini memiliki asupan lemak yang tinggi, yaitu 148%, serta energi 106%, protein 85%, dan karbohidrat 98%. Dan riwayat personal, riwayat obat-obatan, sejak 1 minggu yang lalu ada panas dengan suhu 38 derajat Celcius, sudah diberi obat penurun panas. Kemudian riwayat penyakit dahulu, pernah mengalami penyakit abses hati kurang lebih 4 tahun yang lalu. Kemudian riwayat penyakit sekarang, setelah makan pepaya yang diberi jeruk nipis, timbul rasa nyeri di sekitar lambung, mual dan muntah. Ternyata sudah 3 hari warna kencing seperti teh, ada jaundice atau penyakit kuning. Pasien didiagnosis menderita peradangan kantung empedu, riwayat penyakit keluarganya tidak ada. Kemudian diagnosis gizi, yang dimana NC 3.3, yaitu berat badan lebih. Berat badan berlebih berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi lemak, ditunjukkan dengan IMT 26,71 kg, termasuk ke dalam kategori obesitas. Kemudian NI 5.6.2, yaitu asupan lemak yang berlebih. Asupan lemak berlebih berkaitan dengan asupan makanan, ditunjukkan dengan asupan lemak 62 gram atau 148%. Kemudian NC 2.2, yaitu perubahan nilai laboratorium terkait gizi. Perubahan nilai laboratorium terkait gizi protein berkaitan dengan bilirubin. Bilirubin yang tinggi ditunjukkan dengan peradangan kantung empedu. Kemudian NC 2.2, perubahan nilai laboratorium terkait gizi, yaitu lemak, yang dimana perubahan nilai laboratorium terkait gizi lemak berkaitan dengan gangguan fungsi hati, yang ditunjukkan dengan SGOT dan SGPT yang tinggi. Kemudian intervensi gizi, yang dimana tujuan intervensinya yaitu untuk jangka pendek memperbaiki data biokimianya, terdiri dari SGOT, SGPT, dan bilirubin total, dan data klinis, yaitu tekanan darah dan suhu tubuh hingga batas normal. Kemudian untuk jangka panjang, kita memperbaiki gizi pasien dengan melakukan penyembuhan terhadap penyakitnya dan mengembalikan berat badan pasien menjadi berat badan ideal, karena berat badan pasien tadi obes, sehingga status gizi menjadi normal. Kemudian memberikan edukasi dan konseling tentang pola makan yang benar agar dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai. Kemudian untuk perencanaan, dengan diet rendah lemak, bentuk makanannya biasa, dengan cara oral, kemudian frekuensinya 3 kali utama dan 2 kali selingan. Untuk syarat dietnya, energi sesuai kebutuhan, protein 15% dari kebutuhan energi total, lemak 20% dari kebutuhan energi total, karbohidrat 65% dari kebutuhan energi total, dan menghindari makanan yang berlemak dan berminyak. Ini adalah perhitungan kebutuhan zat gizi Nyonya I, yang dimana didapatkan hasil energi 1883 kilokalori dengan protein 71 gram, lemak 42 gram, dan karbohidrat 306 gram. Monitoring dan evaluasi. Kita akan melakukan atau memonitor status gizi pasien setiap minggunya, apakah sudah tergolong normal atau tidak. Kemudian setiap hari kita akan memonitor asupan pasien dan jenis makanan yang diberikan, apakah sudah sesuai anjuran atau tidak. Kemudian memonitor bilirubin total pasien, apakah sudah tergolong normal, itu untuk setiap waktu pemeriksaan. Kemudian memonitor SGPT dan SGOT pasien, apakah sudah tergolong normal, itu juga pada setiap waktu pemeriksaan. Lanjut kepada contoh menu seharinya. Ini adalah menu yang sudah saya buat untuk kasus Nyonya I dengan penderita penyakit kantung empedu. Pada pagi hari, Nyonya I akan mengkonsumsi bubur ayam, minum teh, pisang, kemudian selingan pagi, roti tawar, apel, susu skim. Kemudian untuk siang harinya, nasi putih, telur rebus, ayam semur, sayur bunga kol, tahu bening. Kemudian untuk selingan sore, yaitu jeruk,
bubur kacang hijau, dan pada malam harinya makan nasi putih, tempe bacem, sayur bayam, ikan pindang, dan pepaya. Jadi total keseluruhan kandungan zat gizi yaitu energi 1890,3 kilokalori, kemudian protein 73,1 gram, lemak 51 gram, dan karbohidrat 306 gram. Jadi karena Nyonya ini mengalami penderita penyakit kantung empedu, jadi untuk makanannya tidak boleh banyak mengandung lemak. Kemudian jika dia mengkonsumsi banyak lemak, maka sangat berbahaya untuk tubuhnya. Jadi saya buat menu dengan kandungan minyak rendah. Dan untuk susu itu susu yang rendah lemak. Nah, ini adalah contoh menu makan siang untuk Nyonya I, yang terdiri dari nasi dan telur rebus. Kemudian untuk sayurnya yaitu tahu dan bunga kol bening. Jadi itu hanya direbus dengan minyak sedikit dan diberi garam, tidak menggunakan penyedap rasa. Kemudian untuk ayam kecap di sini menggunakan minyak yang sedikit. Lalu untuk buah kita menggunakan buah naga. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.